Halo Steph, Hai Steven. kali ini bagaimana kalau kita bahas tugas nih? Ayo, gimana? Nih, kira-kira di kantor KPN Jakarta 1, tempat kita bekerja, masih butuh perbaikan nggak sih di lingkungan kerjanya? Dan masih ada hambatan nggak sih di lingkup internalnya gitu? Ya sih, menurut aku juga memang ada beberapa hal yang harus ditingkatkan di kantor kita. Kita bisa tuh menggunakan beberapa perusahaan di Indonesia sebagai benchmarking untuk peningkatan kualitas dan pelayanan kantor kita. Wah, kayaknya aku ada deh perusahaan yang bisa jadi benchmark. Nih, ada namanya Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Kemudian saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Kemudian Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Kemudian Gojek juga memiliki fasilitas yang mendukung bagi para pekerja sehingga membuat nyaman. Suasana santai dalam bekerja juga menjadi salah satu keunggulan dalam perusahaan ini. Kemudian Gojek menerapkan work-life balance yang terjamin dan jam kerja fleksibel, gaji bersaing, work environment yang seru dikarenakan berisi anak-anak muda. Kemudian untuk membuat karyawannya betah, Gojek menyediakan beberapa fasilitas di kantornya. Yang pertama, yaitu Go Kantin dan Go Cafe. Go Kantin dan Go Cafe ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan perut para karyawannya. Go Kantin menyediakan makanan rumahan khas Indonesia, sedangkan Go Cafe menyediakan makanan internasional. Kemudian yang kedua, Go Play, yakni ruangan yang berisi fasilitas bermain untuk mengurangi rasa penat karyawan saat bekerja. Kemudian yang ketiga, ada Go Gym, yang disediakan bagi karyawan yang ingin berolahraga. Kemudian yang keempat ada Go Chill, sebuah ruang yang mengusung konsep chill and relax, yang bisa dimanfaatkan oleh karyawan untuk mencari ide atau sekadar bersantai sejenak di tengah kesibukannya. Kemudian yang kelima, ada auditorium yang dapat menampung kapasitas hingga 200 orang, di mana ruangan ini dapat digunakan untuk keperluan event, seminar, internal, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, ada sleeping room yang disediakan bagi karyawan yang hendak bekerja lembur, merasa lelah atau kurang fit untuk beristirahat dan mengembalikan tenaganya. Kemudian di sini saya akan memberikan tinjauan dari aneka yang dimiliki oleh Gojek. Yang pertama itu ada akuntabilitas dari Gojek, tentu saja mempunyai layanan berbasis teknologi aplikasi yang membuat para penggunanya bisa memantau pesanan mereka. Kemudian untuk nasionalisme yang dimiliki oleh Gojek, Gojek merupakan perusahaan asal Indonesia yang kini telah berkontribusi lebih menghasilkan 1% dari PDB Indonesia. Untuk etika publik, Gojek menerapkan aplikasi yang berbasis layanan secara cepat, responsif. Dan juga dalam komitmen mutu Gojek menyediakan sistem pembayaran berbasis virtual yang dinamakan GoPay. Serta ini mengindikasikan sistem keuangan dari Gojek sudah bertransformasi lebih efektif, sehingga nilai anti korupsi terlihat di sini. Wah, ternyata Gojek perusahaan keren banget ya. Iya, kalau kamu gimana, Steph? Oh iya, selain Gojek juga aku mau jelasin tentang Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Perusahaan teknologi ini memiliki misi untuk mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Dampak yang telah diberikan terhadap perekonomian Indonesia antara lain, Tokopedia telah memberdayakan 90% penjual berskala mikro.
Jumlah penjualan mereka juga meningkat sebesar 133%. 76,4% penjual merasakan kemudahan mengelola bisnis di Tokopedia. Selain itu, Tokopedia juga memiliki berbagai keunggulan dalam memberdayakan pegawainya, seperti waktu kerja yang fleksibel. Setiap harinya Tokopedia memberikan kebebasan kepada para nakama, sebutan yang diberikan untuk karyawan Tokopedia, untuk datang ke kantor sesuai dengan keinginan dalam rentang waktu pukul 7 hingga 10 pagi. Kebijakan ini diberlakukan agar masing-masing nakama memiliki kebebasan untuk mengatur waktu mereka masing-masing. Yang kedua, kantor yang lengkap dan menyenangkan. Tokopedia berusaha memberikan kenyamanan bagi para pegawainya dengan menyediakan beragam fasilitas. Selain lantai yang diperuntukkan sebagai ruang kerja, Tokopedia juga memiliki lantai-lantai dengan fungsi khusus, yaitu seperti gym dan game arcade, auditorium, dan pantry utama berdesain kafe. Selain pantry utama, terdapat pula pantry di setiap lantai yang menyediakan sarapan untuk para nakama. Yang ketiga, lingkungan yang suportif. Dengan 3 DNA yang ada, yakni focus on customer, growth mindset, and make it happen, make it better, Tokopedia mendorong nakama untuk memaksimalkan tiap potensi yang dimiliki agar tetap tumbuh dan berinovasi. Yang terakhir, ada benefit yang tak memihak. Tunjangan keluarga di Tokopedia sedikit berbeda dengan beberapa perusahaan lainnya. Jika beberapa perusahaan lain hanya memberikan tunjangan keluarga untuk karyawan laki-laki, Tokopedia memberikan tunjangan keluarga untuk semua nakama. Tidak hanya itu, Tokopedia juga memberikan baik cuti hamil bagi perempuan maupun paternal leave bagi laki-laki. Ini dilakukan agar laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menikmati peran mereka sebagai orang tua. Tokopedia juga memiliki nilai aneka dalam menjalankan usahanya. Dari aspek akuntabilitas, Tokopedia sangat mengedepankan lingkungan kerja yang akuntabel, ditandai dengan adanya sosok pemimpin yang berintegritas, keadilan, etos kerja yang baik, kepercayaan, dan bertanggung jawab. Hal inilah yang membuat Tokopedia menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dan juga berpengaruh di Asia Tenggara. Dari aspek nasionalisme, Tokopedia merupakan produk buatan anak bangsa asli Indonesia yang memberdayakan pengusaha lokal dan SDM muda anak bangsa. Tokopedia merupakan kebanggaan bangsa Indonesia karena terciptanya lapangan pekerjaan, SDM yang unggul, dan segudang penghargaan nasional. Aspek etika publik, Tokopedia memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun dalam menjalankan bisnis mereka. Dari aspek komitmen mutu, Tokopedia sudah konsisten, berkomitmen, dan berinovasi dalam menjaga kualitas pelayanannya, yang mana hal tersebut berdampak pada berkembangnya perusahaan dan terus meningkatnya pengguna mereka. Tokopedia membuktikan mutu dan kualitas bisnis mereka dengan selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan selera pasar dengan berusaha untuk terus menciptakan peluang. Aspek terakhir yaitu anti korupsi. Program CSR atau Corporate Social Responsibility dari Tokopedia, sebagai perusahaan yang tergolong besar dan maju, mereka menerapkan nilai kepedulian terhadap sesama dengan mengimplementasikan berbagai program berbagi ke komunitas dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Tokopedia juga menjembatani kepedulian sosial dari masyarakat yang ingin memberikan bantuan dan yang membutuhkan bantuan. Menurut kamu gimana, Steven, tentang Tokopedia? Wah, bagus semua. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Gojek dan Tokopedia, di mana semuanya itu bisa diterapkan di KPPN Jakarta 1, seperti ruang fasilitas yang lebih nyaman, kemudian mungkin jam kerja yang fleksibel. Gimana menurutmu? Aku setuju sih, Van. Cuman untuk penerapan di KPPN Jakarta 1, menurut aku ada beberapa hambatan yang membuat kita tidak bisa menerapkan keunggulan-keunggulan tersebut, yaitu dengan adanya peraturan yang mengharuskan kita para pegawainya untuk masuk sesuai jam kantor yang ada dan juga aturan untuk menggunakan seragam. Tapi benar sih, seharusnya pemanfaatan teknologi bisa dimaksimalkan, layaknya Gojek dan Tokopedia. Ya, aku setuju tentang itu. Udah, cukup dulu
pembahasan kita kali ini.